Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Puput Oktaviani, NIM 205221248. Yang kedua Setiori Ningsih, NIM 205221254. Yang ketiga Nadia Rahmawati dengan NIM 205221269. Dan yang terakhir ada Indin Afriani dengan NIM 205221334. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang sistem informasi dalam kegiatan global saat ini. Baik, yang pertama, peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Nah, jika Anda ingin menjadi seorang manajer, kebanyakan dari Anda akan bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang kerap menggunakan sistem informasi dan melakukan investasi dalam jumlah besar di bidang teknologi informasi. Nah, dari situ tentu saja Anda ingin tahu bagaimana cara menginvestasikan uang ini secara bijak. Jika Anda membuat keputusan-keputusan bijak, perusahaan Anda akan mengungguli pesaing. Jika Anda membuat keputusan-keputusan buruk, Anda akan menyia-nyiakan modal yang begitu bernilai. Selanjutnya, bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? Anda dapat melihat dari pengeluaran besar-besaran di sekitar Anda setiap harinya dengan mengamati bagaimana orang-orang menyelenggarakan kegiatan bisnis. Pada tahun 2012, jumlah telepon kabel lebih banyak daripada jumlah telepon konvensional yang terpasang. Smartphone, pesan singkat, surat elektronik, dan konferensi online atau pertemuan yang melibatkan 2 orang atau lebih dalam satu waktu yang dilakukan dari jarak jauh. Semua hal tersebut menjadi perangkat-perangkat yang penting bagi bisnis. Pada tahun 2012, 120 juta orang di Amerika Serikat mengakses internet menggunakan telepon genggam, di mana jumlah tersebut adalah setengah dari total populasi pengguna internet. Ada juga 242 juta pelanggan telepon seluler di Amerika Serikat dan hampir 5 miliar di seluruh dunia. Sampai dengan Juni 2012, tercatat lebih dari 104 juta bisnis di seluruh dunia memiliki situs .com. Saat ini, 184 juta warga Amerika Serikat memiliki toko online dan 150 juta pembelian dilakukan secara online. Setiap hari, sekitar 67 juta warga Amerika mengakses internet untuk mencari produk ataupun jasa. Hal-hal apa saja yang terdapat dalam sistem informasi? Yang pertama, ada perkembangan platform digital mobile. Yang kedua, ada pertumbuhan organisasi bisnis yang membutuhkan data besar. Yang ketiga, pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyaknya perangkat lunak pendukung bisnis yang hadir di internet. Yang pertama, platform digital mobile. Pada dasarnya, mobile platform adalah platform yang memungkinkan perangkat lunak dan layanan dijalankan pada perangkat. Contoh, platform seluler termasuk Palm, BlackBerry, iPhone, Android, dan Windows Mobile. Sistem operasi seluler menyediakan alat yang memungkinkan aplikasi berbagi data dan layanan. Kehadiran platform digital menjadi salah satu akibat dari proses digitalisasi yang mau tak mau harus dilakukan manusia saat ini. Tanpa digitalisasi, kegiatan manusia di berbagai bidang akan tertinggal. Karena itu, proses digitalisasi harus didorong untuk terus berlangsung secara efektif dan cepat. Platform digital dapat diartikan sebagai sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Kehadiran platform digital membuat seluruh kegiatan di atas bisa dilakukan dalam satu tempat yang mempertemukan langsung pihak penjual dan pembeli, pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pemakai jasa layanan.
Yang kedua, pertumbuhan organik bisnis, maksud saya bisnis yang membutuhkan data besar. Mengapa data begitu penting dalam suatu organisasi atau perusahaan? Ya, karena informasi yang diperoleh dari mengolah data dapat membantu untuk membuat rencana dan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi, serta menyusun standar dan prosedur tertentu yang akan memajukan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyaknya perangkat lunak pendukung bisnis yang hadir di internet. Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Ada pula ahli yang menilai bahwa cloud merupakan kumpulan teknologi, yakni berupa seperangkat teknologi yang membentuk lingkungan cloud. Banyak ahli teknologi informasi berhadap bahwa cloud computing akan membentuk kembali proses teknologi informasi dan pasar teknologi informasi. Secara konsep, cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Dengan menggunakan cloud, Anda bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Nah, untuk manfaat teknologi cloud computing, menurut Williams 2020, cloud computing membawa sejumlah manfaat bagi organisasi bisnis atau perusahaan, antara lain 1. Bayar sesuai kebutuhan. 2. Cloud tanpa investasi awal. 3. Biaya manajemen IT cloud efisien. 4. Stabilitas cepat sesuai permintaan. 5. Akses cloud mudah dan fleksibel. 6. Penggunaan sumber daya cloud lebih baik. Dan yang terakhir, berbagi sumber daya. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tantangan dan peluang dari globalisasi atau dunia yang datar. Pada tahun 2005, seorang jurnalis yang bernamakan Thomas Friedman menuliskan buku yang sangat berpengaruh yang mendeklarasikan bahwa dunia saat ini telah datar, yang artinya internet dan komunikasi secara global telah menghilangkan sebagian besar keuntungan ekonomis dan budaya terhadap negara-negara berkembang. Friedman berpendapat Amerika dan negara-negara Eropa saat ini sedang berjuang demi kelangsungan hidupnya, bersaing dalam pencari kerjaan, pangsa pasar, sumber daya, bahkan ide dengan kelompok masyarakat bergaji rendah dari negara-negara berkembang yang memiliki tingkat pendidikan dan motivasi yang tinggi. Slide selanjutnya, berkembangnya perusahaan digital. Perusahaan digital dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan hampir setiap kegiatan bisnisnya, seperti berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawannya secara digital. Proses bisnis mengacu pada serangkaian kegiatan logis, terorganisasi, dan terkoordinasi yang dikembangkan secara logis dari waktu ke waktu untuk memberikan hasil dan ciri khas yang unik bagi bisnis suatu perusahaan. Aset penting perusahaan atau key component asset, sumber daya intelektual, keunggulan utama, serta sumber daya manusia, dan keuangan dikelola secara digital. Dalam perusahaan digital, setiap informasi yang dibutuhkan untuk menunjang keputusan bisnis tersedia setiap saat dan di mana saja. Slide selanjutnya yaitu tujuan bisnis sistem strategis dari sistem informasi. Antara lain 1. Keunggulan operasional. 2.
produk layanan dan model bisnis baru. 3. Hubungan pelanggan dan pemasok. 4. Pengambilan keputusan yang semakin baik. 5. Keakraban dengan pemasok. 6. Peningkatan daya saing dan mempertahankan eksistensinya. Di sini saya akan membahas tentang satu keunggulan operasional, yaitu perusahaan terus berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Teknologi dan sistem informasi adalah beberapa perangkat yang penting yang tersedia bagi manajer dalam mencapai efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan operasional bisnisnya, apalagi jika disertai dengan perubahan gaya manajemen dan penerapan bisnis di lingkungan organisasi. 2. Produk, layanan, dan model bisnis baru, yaitu teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru. Hal demikian juga berlaku bagi model bisnis yang masih baru. Model bisnis atau business model dapat diartikan sebagai cara perusahaan dalam memproduksi, mengirim, dan menjual produk maupun jasa untuk memperoleh keuntungan. 3. Hubungan pelanggan dan pemasok, yaitu ketika bisnis telah memahami dan melayani pelanggannya dengan baik, umumnya pelanggan tersebut akan kembali datang dan berbelanja lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba. Demikian juga dengan pemasok, semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasoknya, semakin banyak input vital yang dapat diberikan oleh pemasok tersebut. Hal ini akan menurunkan biaya. Bagaimana cara memahami pelanggan dan pemasok adalah masalah utama bagi bisnis yang memiliki jutaan pelanggan offline dan online. Yang keempat, pengambilan keputusan yang semakin baik, yaitu banyak pengelola bisnis melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber informasi yang membingungkan, tidak pernah memperoleh informasi yang tepat pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat. Sebagai gantinya, para pengelola bisnis tersebut bergantung pada ramalan, pemikiran, atau lebih parah lagi keberuntungan. Hasilnya adalah produk barang dan jasa yang terlalu berlebihan dan atau kekurangan, pengalokasian sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan respon yang lamban. Hasil-hasil yang buruk ini meningkatkan biaya dan mengakibatkan hilangnya pelanggan. Dalam 10 tahun kebelakang ini, teknologi dan sistem informasi telah memungkinkan para manajer untuk mengakses data dari pasar secara real time saat mengambil keputusan. Yang kelima, keakraban dengan pemasok atau keunggulan kompetitif. Setelah perusahaan meraih satu atau lebih dari tujuan bisnis yang sebelumnya dibahas, keunggulan operasional produk layanan, dan model bisnis baru, hubungan dengan pelanggan atau pemasok, peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Saat hal-hal tersebut ada, perusahaan dianggap telah mencapai keunggulan kompetitif, melakukan sesuatu lebih baik dari pesaing, membayar lebih murah untuk produk yang lebih bagus, dan respon cepat dan terkini terhadap pelanggan dan pemasok. Semua dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh para pesaing. Yang keenam, peningkatan daya saing dan mempertahankan eksistensinya atau kelangsungan usaha. Perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena perusahaan memang membutuhkannya untuk melakukan bisnis. Kadang kebutuhan ini didorong oleh perusahaan dalam industri
Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Jadi sistem informasi itu adalah dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Jadi sistem informasi ini berisi informasi-informasi yang berkaitan mengenai orang, tempat, lokasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi terkait lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti alat yang digunakan kasir di supermarket dapat memindai jutaan data tentang deskripsi produk, seperti barcode. Data semacam ini dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang memiliki arti tertentu, seperti berapa jumlah botol deterjen yang terjual, lalu merek apa saja yang paling laris, dan berapa nilai jual produk merek deterjen yang terjual. Lalu ada 3 kegiatan dalam sistem informasi yang diperlukan perusahaan dalam pengambilan keputusan, pengawasan kegiatan operasional, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa terbaru. Dari ketiga tersebut ada input, proses, dan juga output. Input di sini merupakan kegiatan pengumpulan data dari dalam ataupun luar organisasi. Sedangkan pemrosesan yaitu kegiatan mengubah data mentah tersebut ke dalam bentuk yang memiliki arti atau informasi. Sedangkan output yaitu kegiatan menyalurkan informasi yang telah diproses kepada pihak yang berkepentingan atau kepada kegiatan-kegiatan yang memerlukannya. Lalu selanjutnya ada dimensi sistem informasi. Dimensi sistem informasi itu dibagi menjadi 3, yaitu organisasi, manajemen, dan juga teknologi informasi. Nah, yang pertama itu organisasi. Organisasi itu pertama, sistem informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Bahkan bagi beberapa perusahaan seperti perusahaan pembuat laporan kredit tidak akan bisa beroperasi tanpa sistem informasi. Lalu organisasi ini memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan keahlian yang berbeda-beda. Struktur biasanya akan menggambarkan dengan jelas berbagai kerja. Struktur biasanya akan menggambarkan dengan jelas pembagian kerja. Wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi bisnis diatur sebagai sebuah struktur piramida. Tingkatan atas sebuah piramida itu terdiri atas manajerial, profesional, dan juga karyawan teknis. Sedangkan tingkatan terendah terdiri atas pekerja, operasional, atau pelaksana. Lalu yang kedua itu ada manajemen. Tugas dari manajemen sendiri itu berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi tersebut. Jadi para manajer itu harus bisa mempersepsikan tantangan bisnis dan dalam lingkungannya. Itu merancang serangkaian strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Terus dia itu mengevaluasi sumber daya manusia dan finansial untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan mencapai sukses. Lalu yang terakhir, yang 3, ada teknologi informasi. Teknologi informasi di sini adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan, yaitu ada perangkat keras komputer, yaitu perangkat fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi. Lalu ada perangkat lunak komputer, itu terdiri dari serangkaian perintah terprogram dan terperinci yang digunakan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan komponen-komponen di dalam sistem informasi. Lalu ada juga teknologi pengolahan data, yaitu terdiri atas aplikasi perangkat lunak yang mengatur pengelolaan data pada media penyimpanan data. Ada juga teknologi telekomunikasi dan jaringan, yaitu ini terdiri di atas perangkat fisik dan perangkat lunak, membuat berbagai perangkat keras saling terhubung satu sama lain serta melakukan pengiriman data dari satu tempat ke tempat lain.
Saya Indin Afriani dengan NIM 205221334. Materi selanjutnya adalah sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Manajer dan organisasi bisnis berinvestasi pada teknologi dan sistem informasi, karena hal tersebut memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi bisnis mereka. Keputusan untuk mengembangkan atau mengelola sistem informasi didasari oleh asumsi bahwa hal tersebut akan memberikan tingkat pengembalian atas investasi yang lebih besar ketimbang investasi pada bangunan, mesin, atau aset lainnya. Tingkat pengembalian yang lebih besar akan terlihat pada peningkatan produktivitas, peningkatan yang meningkatkan nilai pasar saham perusahaan, atau mungkin posisi strategis jangka panjang pada pasar tertentu yang akan memproduksi pendapatan tinggi di masa depan. Kita dapat melihat dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting dalam penciptaan nilai suatu organisasi. Sistem informasi memungkinkan sebuah perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya atau menekan biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari rangkaian aktivitas dalam memberikan nilai tambah dalam perolehan informasi, pengubahan informasi, dan pendistribusian informasi yang digunakan manajer dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki kinerja organisasi, dan yang terpenting adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Aset komplementer, modal organisasi, dan model bisnis yang tepat. Aset komplementer atau complementary asset adalah aset-aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama, menurut Tietze 1988. Perusahaan yang mendukung investasi di bidang teknologi dengan investasi di bidang aset komplementer seperti model bisnis baru, proses bisnis baru, perilaku manajemen, atau pelatihan memperoleh tingkat pengembalian besar. Sedangkan perusahaan yang gagal melakukan investasi komplementer menerima tingkat pengembalian lebih kecil atau tidak sama sekali. Menurut Brynjolfsson dan Heath 2000, Davern dan Kaufman 2000, Loudon 1974. Di dalam manajemen dan organisasi, investasi-investasi tersebut disebut dengan model manajemen organisasi. Kunci dari investasi komplementer dalam organisasi adalah budaya bisnis yang mendukung efisiensi dan efektivitas, model bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien, pendistribusian wewenang, hak pengambilan keputusan yang distribusikan dengan tepat, dan tim pengembangan sistem informasi yang kuat. Sedangkan kunci dari aset komplementer dalam manajemen adalah dukungan yang kuat dari manajemen senior seperti CEO, direktur terhadap perubahan sistem insentif guna mengawasi dan memberikan penghargaan bagi inovasi yang dilakukan karyawan, menitik beratkan pada kolaborasi dan kerjasama, program pelatihan, dan budaya manajemen yang menghargai fleksibilitas dengan pengetahuan. Pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Pendekatan ini dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan teknis, pendekatan perilaku, dan pendekatan sistem sosioteknis. Yang pertama ada pendekatan teknis. Pendekatan secara teknis dalam memahami sistem informasi menitik beratkan pada model matematis dalam pemahaman sistem informasi. Berikut dengan teknologi fisik dan kemampuan-kemampuan utama sistem-sistemnya. Bidang ilmu yang berkontribusi bagi pendekatan secara teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Yang kedua ada pendekatan perilaku.
Bagian penting dalam bidang ilmu sistem informasi berhubungan erat dengan masalah perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Masalah seperti integrasi bisnis strategis, perancangan pengimplementasian, penyediaan perangkat-perangkat, dan manajemen tidak dapat dipahami menggunakan model dari pendekatan teknis. Disiplin ilmu mengenai perilaku lainnya berkontribusi pada metode dan konsep penting. Pendekatan perilaku tidak mengabaikan aspek teknologi. Yang ketiga adalah pendekatan sistem sosioteknis. 4 pemain utama dalam pendekatan ini adalah pemasok perangkat keras dan perangkat lunak, aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya terkini yang mempengaruhi lingkungan suatu perusahaan. Secara bersama-sama, para pemain utama ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai sistem manajemen informasi. Sekian penjabaran video dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjabaran video dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.